Bab 51. Pincer hampir kehabisan napas. Arif mencekiknya dengan kuat. Itu membuat luka internalnya semakin parah. Ekspresi tersiksa muncul di wajahnya. Seketika dia terbatuk tanpa henti. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, "Dasar brengsek, jika kamu ingin tahu di mana ayahmu berada, kamu bisa menanyakannya sendiri pada Nyonya. Saya tidak yakin Nyonya akan memberitahu lokasinya. Tapi aku yakin Nyonya akan menyatukan kembali Anda berdua dan membuat Anda mati bersama. Nyonya sudah menginginkan hal itu sejak lama. Kamu mau memberitahuku atau tidak?" Dengan tatapan mengancam di matanya, Arif berkata, "Kamu mimpi." Prinser tertawa dan menjawab dengan mencemooh kepada Arif. "Kak?" Seketika Arif mengatakan leher Prinser dalam sekali putaran. Senyuman di wajah Prinser membeku, mati seketika dengan matanya yang terbuka lebar. Arif melepaskan cengkramannya, dan saat itu juga kepala Prinser terkulai dan tubuhnya diam seketika. Arif kemudian mengeluarkan selembar kertas tisu. Dia menyekat tangannya dengan tisu tersebut dengan ekspresi wajah yang dingin sedingin salju. Para bos dunia bawah yang berdiri di belakang Lindam sangat terkejut melihat apa yang telah Arif perbuat. Sebelumnya, mereka selalu menganggap bahwa mereka adalah orang paling kejam di dunia. Mereka bangga dengan keadaan itu. Namun hari ini, kenyataan menampar wajah mereka. Setelah menyaksikan seorang yang jauh lebih kejam dari mereka, mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Arif. Apalagi Bob. Setelah mengalami bagaimana kejamnya Arif ketika dia dipukuli secara brutal oleh Arif sebelumnya. Namun hari ini dia semakin menyadari betapa kejamnya Arif sebenarnya. Dia merasa beruntung Arif masih membiarkannya hidup, tidak membunuhnya seperti Prinser sekarang. Jika dia membuat Arif sangat marah saat itu, dia pasti sudah tidak akan berdiri di sini hari ini. Bob awalnya salah satu anak buah Lindan, tetapi sejak Lin pensiun, dia tidak punya pilihan selain tunduk di bawah kepemimpinan Derek Fleming. Namun Derek tahu bahwa Bob tidak tulus, jadi dia memohon kepada Arif untuk memaafkannya sebelumnya. Dengan taktiknya itu, saat itulah dia berhasil membangun kesetiaan Bob padanya. Arif membuang kertas tisu dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Kanti. Tetapi ternyata tidak ada sinyal di ruang bawah tanah, kemudian dia setelah pergi. Sepanjang waktu, Arif, Lin, dan yang lainnya diam. Tak bicara sepatah kata pun, suasana agak intens dan tegang. Bahkan Lindan tak terkecuali, dia telah menjadi raja dunia bawah selama 10 tahun lebih. Tetap saja, dia berada dalam suasana hati yang rumit dan mencekam. "Kardi, di mana Kak Yaku?" Arif bertanya dengan nada marah setelah berhasil menelponnya. Dia sangat marah karena Kardi telah menyembunyikan fakta ini darinya selamat. Setelah hening sejenak, Kardi menjawab, "Tuan Suryadi, ayahmu memerintah agar menyembunyikan masalah ini darimu. Tempatnya berada sekarang sangat menakutkan dan bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sana. Mengetahui semua ini hanya akan menyulitkanmu. Jadi ayahmu memerintahkan para pelayan untuk tidak mengatakan hal ini kepadamu selama kamu belum mempunyai kekuatan. Apa kamu benar-benar tidak akan memberitahuku?" Arif berkata dengan marah. "Tidak, aku tidak akan memberitahu. Sampai saatnya tiba ketika kamu sudah kuat dan mampu menghancurkan keluarga Marisol, maka aku akan memberitahu. Ini perintah ayahmu," kata Kardi tegas. Arif meraung keras dengan mata yang merah karena marah. Saat ini kemarahannya mengalir dalam dirinya seperti lahar. "Kak!" Arif meremukkan ponsel dengan tangannya seketika panggilan terputus. Lin dan para bos dunia bawah lainnya gemetar ketakutan melihatnya. Di seberang telepon, Kardi melihat panggilan yang terputus dan menghela nafas. "Tuan Suryadi, kamu terlalu lemah saat ini untuk menghadapi keluarga Marisol, apalagi penjaga kiamat. Bahkan Anda tidak akan bisa melarikan diri jika mereka mengincarmu sekarang." Sambil gumam, dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan ponselnya. Bab 52. Saat itu, seorang pria parubaya keluar dan membungkuk. "Tuan, tugas sudah selesai." "Bagus." Kardi mengangguk dengan tatapan kejam di matanya. "Susan, meskipun kamu tidak bisa menggunakan kekuatan keluarga Suryadi, kamu tetap harus melangkahi mayat terlebih dahulu sebelum kamu bisa menangkap Arif." Kardi membungkam. Kardi akan melakukan semua usahanya untuk memberi lebih banyak waktu pada Arif. Pada saat yang sama, di klub Sakura, dengan penuh hati-hati Lin bertanya kepada Arif,
Bagaimana kalau kita minum saat ini? Meskipun Lin telah mengenal Arif selama 4 tahun, dia tidak pernah menanyakan identitas Arif. Semua orang berpikir bahwa Arif hanyalah menantu keluarga Jennings. Mereka menganggap Arif adalah orang biasa yang dapat ditemukan di mana saja. Namun, sejak Arif menyelamatkan Lin, dia tahu bahwa Arif bukan sekedar orang biasa. Ketika melihat Arif mampu mengalahkan seorang preman yang bekerja di klub Sakura dan seorang diri menyelamatkan Lin dari tangan Derek Fleming. Bahkan sekarang, Lin semakin penasaran dengan identitas asli Arif setelah kejadian dengan Prince. Namun, ia tidak berniat menanyakan hal tersebut kepada Arif. Sama seperti Arif yang tidak pernah menanyakan tentang identitasnya. Tentu, Arif menganggukkan menuju ke ruang privat bersama Lin. Ambilkan kambing whisky berusia 300 tahun itu, Lin berkata kepada Bob. Siap, bos. Bob mengangguk kemudian segera pergi. Danny, pesankan kari makanan ringan dari Dene Taraga. Berikan Lin kepada orang lain. Oke. Pria bertubuh besar nama Danny mengangguk dan segera membuat masalahnya menelpon. Dene Taraga dulunya adalah restoran Derek, tetapi Lin mengambil alih tempat itu setelah dia membunuh Derek. Di bagian depan, Sakura Club merupakan sebuah klub malam yang hanya menyajikan beberapa jajanan sederhana dan buah-buahan. Dia tentu tidak akan menyajikan makanan ini untuk Arif. Karena ini adalah kali pertama Lin minum bersama Arif, dia ingin memberikan yang terbaik. Lin juga tahu kalau Arif tidak pernah menyukai lingkungan yang di sini. Jadi, dia hanya mengajak Bob dan Danny untuk menemani mereka, tidak mengundang anggota utama lainnya dari klub Sakura. Arif tetap diam sepanjang waktu setelah memasuki kamar pribadi. Keadaan ini semakin membuat suasana menjadi canggung bagi Lin dan anak buahnya. Satu-satunya orang yang berinteraksi dengan Arif adalah Bob. Dia memutuskan untuk berulang dengan Arif untuk meminta maaf atas konflik yang terjadi sebelumnya. Saat mereka minum, telepon Danny tiba-tiba berdering. Setelah menyelesaikan panggilannya, Danny melihat ke arah Lin seraya berkata, salah satu antikku bertanya, apakah ada yang mau membeli sebuah lukisan tua? Bawa ke pertukaran barang antik. Mereka memiliki orang profesional menilai karya seni. Kalau lukisan itu adalah lukisan kuno dari pelukis terkenal, maka nilainya akan sangat tinggi. Jawab Lin. Arif tiba-tiba terlihat ketika Henny memintanya membelikan hadiah untuk neneknya. Arif berpikir lukisan kuno juga bisa menjadikan hadiah yang bagus. Arif seketika berkata, biarkan saya melihat lukisan itu dulu. Suruh orangmu membawa lukisan itu kemari. Lin langsung memerintahkan Danny setelah mendengar Arif tertarik dengan lukisan itu. Baik bos, Danny mengangguk dan melakukan panggilan telepon pada anteknya tersebut. 10 menit kemudian, antek Danny tiba dengan sebuah kotak di tangannya. Tampak kotak itu dibuat dengan baik dan menarik. Hormat Tuan Dan, Tuan Ben, Tuan Casey, sapaan begitu. Tetapi wajahnya langsung pucat ketika dia melihat Arif duduk di tengah-tengah Lin dan yang lainnya. Dia dengan cepat mengingat saat Arif mencari buku klub Sakura sendirian dan membuatnya terjungkal coba. Dia hanya bisa terbang di lantai dengan kesakitan. Dia hanya bisa terbaring di lantai dengan kesakitan dan menyaksikan Arif menjatuhkan semua teman-temannya satu persatu. Mengapa Anda tidak menyapa Tun Suryadi? Lin berkata kepada antek tersebut. Antek itu ingat mendengar Kardi memanggil Arif dengan hormat dan menebak bahwa Arif berasal dari keluarga penting. Hormat Tun Suryadi. Antek itu dengan cepat mengangguk kepada Arif. Arif mengangguk lalu berkata, tunjukkan lukisan itu padaku. Antek itu dengan cepat buka kotak dan memperlihatkan lukisan tersebut. Arif perhatikan lukisan tersebut. Lukisan tersebut ditandatangani oleh Rafael Salisio. Meski Arif tidak mengenali namanya, namun dengan pengetahuan tentang seni yang ia baca di sekeliling surga, ia dapat mengetahui bahwa lukisan itu berusia sekitar 300 hingga 400 tahun. Saya yakin ini lukisan dari era Renaissance, Arif berkata. Bab 53. Itu benar. Kakek saya pernah berkata bahwa Pak Rafael menggambar ini di era Renaissance. Salah satu teman kakek saya mencoba membeli lukisan ini seharga $50.000 darinya. Tapi dia menolak dengan mengatakan bahwa ini adalah pusaka keluarga mereka.
Jelas antek itu. Jadi begitu, mau dijual berapa harga lukisan itu? Arif mengatakan fakta bahwa antek itu menjual pusakanya dan Allah menanyakan harganya. Dan Suryadi dapat perolehnya dengan gratis jika Anda menyukainya. Antek itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata serius kepada Arif. Sebutkan saja harganya. Apakah menurut Anda Tuan Suryadi tidak mau membelinya? Lin mengerutkan kening mengetahui bahwa Arif tidak akan menerima pemberian begitu saja. Baiklah, bagaimana kalau $50.000? Antek itu dengan cepat menjawab. Sebenarnya dia tidak tahu berapa harga lukisan itu, dan dia hanya menyebutkan sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada kakeknya. Arif mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya ke Antek. Ada $1 juta di kartu ini. Kata sandingnya adalah 8888888. Arif meramalkan bahwa lukisan itu bisa terjual sekitar $0,5 juta. Tetapi memutuskan untuk memberikan bonus kepada Antek atas kemurahan hatinya. Tapi Tuan, Antek itu menangkap kartu itu dari mandang Lin dengan tatapan bingung. Ambil. Ingatlah untuk melayani Tuan Suryadi dengan baik saat dia membutuhkannya di lain waktu. Kata Lin. Si Antek dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada Arif dan bersumpah bahwa dia akan melakukan apapun jika diminta. Setelah minum semalaman, Arif berdiri dan bersiap untuk pergi. Alkohol mengurangi rasa frustasi Arif, dan dia bertekad untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin, baik dalam kekuatannya maupun kesuksesan di PT Prosesor. Dia teringat kata-kata Cardi untuk menghancurkan keluarga Morrison dan menyelamatkan ayahnya dengan kekuatannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Arif melewati toko ponsel dan dia memutuskan untuk membelinya HP baru. Dia mengincar Mi 10 Pro 5G terbaru yang harganya $6.000. Oh, bukankah ini mentu aku? Saat penjual hendak mengeluarkan telepon untuk Arif, terdengar suara seorang dari belakang. Arif berbalik dan menemukan bahwa itu adalah sepupu Henny, Julie Jennings. Di samping Julie tidak lain adalah tunangannya, Henny Tolway. Arif hanya melirik mereka sekilas sebelum kembali penjual. Bolehkah aku melihat handphone itu? Saat penjual itu meraih telepon, Julie menghembus. Hei Nona, apakah menurut Anda dia mampu membeli telepon mahal itu? Lihatlah betapa miskin dan menyedihkannya dia. Saya pikir Anda harus membelikannya satu yang harganya jauh lebih murah. Penjual itu meyakinkan Arif sekali lagi setelah mendengar perkataan Julie. Tuan, menurut saya Nona muda di sana benar. Ponsel yang Anda pilih adalah model 5G terbaru. Harganya cukup mahal. Apakah Tuan yakin mau membelinya? Karena sudah hampir waktunya pulang kerja, penjual itu tidak mau menyia-nyiakan waktunya untuk Arif. Tentu. Oh ya, kenapa kamu yakin aku tidak mau membelinya? Arif menatap penjual itu dengan dingin. Hentikan aktingmu. Henry tertawa. Semua orang tahu kamu itu hidup menumpang dari istrimu. Arif menoleh ke arah Henry dengan tatapan geli. Apa? Itu kebenaran. Saya akan membelikan Julie telepon seharga $20.000 hari ini. Bisakah kamu membelinya? Henry mengejek. Begitu penjual mendengar bahwa Henry akan membeli telepon termahal di toko, matanya berbinar gembira ketika dia memikirkan komisi besar yang bisa dia peroleh dari telepon itu. Kamu minggir. Letak semua ponsel murah ada di sebelah sana. Jangan buang waktuku. Tegur penjual itu dan mencoba menggolong-golong agar pergi. Dia langsung meremehkan Arif setelah terbayang komisi yang akan dia peroleh dari penjualan ponsel tersebut. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih kepada sobatku semua yang telah membantu perkembangan channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.